Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk anak-anak semua. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kita juga tak lupa gitu ya untuk selalu menjaga protokol kesehatan kita. Oke, pada video kali ini Bapak akan membahas kembali mengenai persamaan kuadrat. Namun yang akan kita bahas yaitu mengenai diskriminan dan jumlah dan hasil kali dari akar-akar. Nah, untuk yang pertama mungkin kita bahas dulu nih gitu ya mengenai hubungan gitu ya antara diskriminan dengan jenis-jenis akar selesaian persamaan kuadrat. Memang ada apa sih gitu ya hubungan diskriminan dengan jenis-jenis akar selesaian persamaan kuadrat? Nah, selanjutnya dilanjutkan dengan pembahasan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Oke. Kita ke bahasan pertama, langsung ke diskriminan. Sudah kita ketahui ya persamaan umum dari persamaan kuadrat ini yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 dengan a tidak sama dengan 0. Kemudian cara mencari akar-akarnya yaitu min b plus minus akar dari b kuadrat dikurangi 4ac dibagi 2a. Nah, yang namanya diskriminan itu adalah ini nih, nilai dari b kuadrat min 4ac. Jadi ini tuh merupakan nilai dari diskriminan gitu ya. Gitu. Dimana nilai diskriminan ini mempengaruhi penyelesaian atau akar-akar dari persamaan kuadrat. Oke, jadi perlu kita ingat itu ya bahwa b kuadrat min 4ac ini kita kenal dengan diskriminan. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Mengamati beberapa persamaan kuadrat dengan diskriminan dan juga penyelesaiannya. Kita akan mengamati. Jadi di sini sudah ada beberapa gitu ya, sudah ada beberapa persamaan kuadrat dan juga diskriminan penyelesaiannya. Mungkin nanti kita akan melengkapi beberapa persamaan yang belum diketahui diskriminan dan juga penyelesaiannya. Nanti kita akan mengidentifikasi nih apa sih sebetulnya hubungan dari diskriminan dan juga akar-akarnya gitu. Oke, kita mulai dari yang soal kedua gitu ya. Oke, kita ketahui bersama bahwa tadi ya rumus diskriminan itu adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC. Oke, kita tulis sini aja. Kita langsung cari gitu ya diskriminan dari persamaan yang kedua. Didapatkan B-nya itu negatif 5 ya, negatif 5 kita kuadratkan dikali negatif 4, A-nya itu 2 ya, A-nya 2, kemudian C-nya itu negatif 3. Oke, sama dengan negatif 5 dikuadratkan sama dengan 25, negatif 4 kali 2 negatif 8, negatif 8 kali negatif 3 itu positif ya, positif 24, jadi plus 24. Jadi 25 tambah 24, 49, berarti diskriminan dari persamaan yang kedua ini adalah 49. Oke, kita lanjut mencari akarnya. Tadi juga sudah kita bahas bahwa rumus akar-akarnya gitu ya. Negatif B plus minus karena B kuadrat min 4AC itu diskriminan, kita tulis saja ya gitu ya. Jadi akar D per 2A. Oke, kita cari akar yang pertama, akar-akarnya. Akar soal yang kedua, X1 sama X2 negatif B karena B nya udah tahu ya gitu ya, negatif 5 berarti negatif kali negatif 5 plus minus akar D karena D nya sudah kita ketahui juga ya tadi D nya itu 49, jadi plus minus akar 49 dibagi 2 kali A nya tadi 2 ya, A nya 2 dapat negatif 5 plus minus karena sudah kita ketahui ya bahwasannya akar dari 49 itu 7 ya, plus minus 7 per 4 ya. Jadi untuk X1 nya didapatkan negatif 5 guys, karena negatif kali negatif itu positif ya, jadi positif. Jadi X1 sama dengan 5 ditambah 7 bagi 4 12 bagi 4
X-nya 3, dan untuk X2 nya 5 dikurangi 7 per 4, 5 kurangi 7 negatif 2, kemudian bagi 4 kita sederhanakan jadi negatif setengah. Jadi untuk selesaian dari akar-akar persamaan kedua yaitu 3 dan negatif setengah. Kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Kita lanjut ke soal atau persamaan yang masih kosong nih, persamaan keempat ya. Mohon maaf ya, dalam menghapusnya lumayan memakan waktu gitu. Oke, kita lanjut ke tadi ya, kita belum menuliskan diskriminan-nya. Tadi diskriminan-nya untuk persamaan kedua itu 49. Oke, kita lanjut ke persamaan yang keempat nih, ekualiti 4. Kita cari diskriminan-nya, berarti D sama dengan B kuadrat min 4 AC. Di sini nggak ada B-nya ya, Jadi kita kali aja biar kepusing ya. Jadi B kuadrat min 4 AC berarti B-nya 0. 0 kuadrat min 4 kali A kali C. A-nya itu 1, C-nya itu negatif 4. Jadi diskriminan-nya yaitu 0. Negatif 4 kali 1 negatif 4 kali negatif 4 tambah 16. Jadi diskriminan-nya itu 16 ya. Oke, bisa kita tulis 16. Lanjut kita cari akar-akar persamaannya gitu ya. Akar-akarnya langsung saja, yaitu X1, X2 sama dengan, karena B-nya itu 0 ya tadi, berarti negatif kali 0 berarti 0 plus minus akar D, D-nya 16 ya, 16 per 2A. A-nya tadi 1 ya, 2 kali 1. Jadi X1, X2, X1,2 jadi 0 plus minus 16 berarti akar 4 ya, 4 gitu ya, akar 16 per 4 ya, 4 per 2. Jadi untuk X1 nya sama dengan 2, untuk X2 nya sama dengan negatif 2, karena 4 bagi 2 itu 2, 4 bagi negatif 4 bagi 2 itu negatif 2. Udah ada ya di sini jawabannya. Nah, gitu. Oke, kita hapus lagi untuk pengerjaan nomor persamaan nomor 4. Kita lanjut ke persamaan yang masih belum ada nih, apa ya? Kita lanjut ke persamaan yang ini belum ada akar-akarnya nih. Di sini sudah ada 0 ya. Berarti kita langsung substitusi aja X1, X2 kurang atas nih, X1, X2, 2 negatif B, B-nya itu negatif 6 ya, berarti negatif kali negatif 6 plus minus tadi diskriminan-nya itu ya 0 per 2A, 2 kali 9. Oke, sama dengan negatif kali negatif 6 yaitu 6 tambah plus minus akar 0 berarti 0 ya, tambah kurang 0 per 2 kali 9 berarti 18 ya, 18. Oke, karena plus minus 0 itu ya nilainya tunggal gitu ya, maka X1 dan X2 nya itu sama ya gitu ya. X1 sama dengan X2 sama dengan 6 bagi 18. Jadi kita perkecil jadi 1 per 13, 1 per 3. Jadi 1 per 3 ya. Untuk yang persamaan ke 1, 2, 3, 4, 5 yang kelima. Oke, sudah kita dapatkan akarnya 1 ya, hanya 1, negatif 1 per 3. Oke, kita lanjut ke persamaan selanjutnya yang masih belum ada, berarti yang terakhir ya, belum kita ketahui akarnya belum ada, juga diskriminannya juga belum ada. Oke, kita cari diskriminan dan juga akar-akar
persamaan yang terakhir nih. Oke. D-nya itu berarti D. B-nya 2 ya. B-nya 2 berarti 2 dikuadratkan dikurangi 4 dikali A-nya itu 2 ya. A-nya 2 dan C-nya itu 1. Jadi 2 kali 2 berarti 4 dikurangi 4 kali 2 itu 8 ya. Negatif 8 kali negatif 1 berarti negatif 8. Oke, negatif 8 berarti hasilnya itu 4 dikurangi 8 negatif 4. Itu untuk disiminannya. Jadi negatif 4 ya kita tulis. Kita lanjut mencari akar-akarnya. Nah, akar-akarnya berarti x1,2 x2 negatif b. Negatif b-nya berarti 2. Negatif kali 2 plus minus akar negatif 4 per 2a. A-nya itu 2. Dapatkan negatif 2 plus minus akar negatif 4 per 4. Oke. Ada yang aneh nih di sini, yaitu akar negatif 4. Karena nilai akar tuh harus selalu positif ya. Tidak boleh negatif, bisa 0 gitu ya. Atau artinya nilai akar tuh harus lebih besar sama dengan 0 gitu ya. Berarti akar-akarnya ini tidak ada gitu ya. Nilai dari akar negatif 4 itu tidak ada. Tidak ada atau tidak real. Artinya akan mempengaruhi juga nilai dari sininya. Berarti untuk diskriminan yang nilainya negatif tidak mempunyai akar-akarnya atau himpunan selesaiannya itu kosong, seperti dengan persamaan yang sebelumnya. Nah, ini juga diskriminan juga negatif ya, sama tidak mempunyai akar-akar. Artinya untuk persamaan yang terakhir juga karena diskriminan juga negatif ya, berarti akar-akarnya juga tidak mempunyai akar-akarnya. Gitu. Jadi kita hapus dulu. Tidak ada. Jadi artinya kalau misalkan diskriminannya negatif, berarti tidak mempunyai akar-akarnya. Kita hapus dulu. Memakan waktu ya untuk menghapusnya, teman-teman. Oke. Tidak mempunyai akar-akar atau himpunannya kosong ya. Itu sama dengan gambar ininya, gambar sebelumnya, kayak gitu. Jadi dapat kita simpulkan ya. Jadi kalau misalkan diskriminannya itu bernilai positif, maka akar-akarnya itu ada dua akar yang berbeda. Tetapi jika diskriminannya itu negatif ya, diskriminannya itu hasilnya 0, maka akarnya itu tunggal ya, tunggal. Tapi jika jika diskriminannya itu negatif ya, nah diskriminannya negatif maka tidak mempunyai akar-akarnya. Jadi itu mungkin ya hubungan dari diskriminan dan akar-akar penyelesaian. Kita simpulkan jika D-nya lebih besar dari 0, akar-akarnya dua akar yang berbeda. Untuk D-nya lebih besar dari 0, D-nya sama dengan 0 itu maka akar-akarnya kembar atau sama. Untuk D-nya lebih kecil dari 0 maka akar-akarnya tidak ada atau tidak real. Kita lanjut ke contoh soal penerapan dari diskriminan. Contoh, jika nilai diskriminan persamaan kuadrat dari 2x kuadrat min 9x tambah c sama dengan 0 adalah 121, tentukan nilai c. Oke, mungkin kita tentukan dulu ya untuk menjawab soal ini. Tentukan a, b, dan c nya. Untuk a nya ketahui 2 ya, dan b nya negatif 9, dan d nya itu 121 yang ditanyakannya itu c. Maka kita ketahui juga gitu nilai dari rumus dari diskriminan itu adalah B kuadrat min 4ac. Kita tinggal substitusikan, berarti 121 sama dengan negatif 9 dikuadratkan dikurangi 4 kali 2 kali c sama dengan 121 sama dengan 81 dikurangi 8c
kita pindah luaskan ya untuk mencari C-nya, berarti 121 dikurangi 81 sama dengan negatif 8C. Artinya 40 sama dengan negatif 8C, dan C sama dengan 40 dibagi negatif 8, hasilnya negatif 5. Nah, lanjut. Topik yang kedua yaitu jumlah dan hasil akar-akar persamaan kuadrat. Nah, untuk jumlah akar-akar persamaan kuadrat, kita ketahui bahwa akar-akar dari X gitu ya, min B, sudah kita bahas sebelumnya ya. Ini untuk akar-akar persamaan kuadrat 2. Nah, untuk jumlahnya berarti yang kita jumlahkan nih X1 dan X2-nya. Jadi X1 tambah X2 berarti min B plus akar B kuadrat min 4AC per 2A plus min B min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, gitu. Karena ini ya, karena penyebutnya sudah sama, mungkin kita bisa langsung mengoperasikannya. Jadi min B ditambah min B berarti negatif 2B plus akar dikurangi akar berarti 0 ya. Jadi min B min 2B per 2A. Atau X1 tambah X2 itu negatif B per A. Jadi jumlah dari akar-akar persamaan kuadrat itu bisa kita ketahui rumusnya, yaitu negatif B per A. Lanjut, hasil kali akar-akar persamaan kuadrat sudah kita ketahui juga ya tadi, akar-akar persamaan kuadrat itu seperti apa. Nah, untuk mengkalikannya berarti ya kita kalikan nih berarti ya, negatif B plus akar B kuadrat min 4AC per 2A dikali min B min akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Gitu. Didapatkan 2A kali 2A gitu ya. Kita operasikan satu-satu gitu ya. Didapatkan negatif B kali negatif B kuadrat gitu ya. Negatif B kali negatif akar B kuadrat jadi plus ya. Kemudian plus B kuadrat min 4AC dikali negatif itu negatif ya. Negatif B akar B kuadrat min 4AC. Kemudian akar dikalikan dengan akar, jadi akarnya hilang ya, jadi negatif, karena ini positif kali negatif jadi negatif B kuadrat min 4AC. Oke, B kuadrat, karena B akar B kuadrat min 4AC dikurangi B kali B kuadrat min 4AC hasilnya 0 ya, jadi X1 kali X2 itu sama dengan B kuadrat dikurang B kuadrat min 4AC per 4A kuadrat, atau sama dengan B kuadrat min B kuadrat tambah 4AC per 4A kuadrat, atau kita tulis nih 4X1 kali X2 itu 4AC per 4A kuadrat, atau sama dengan C per A. Jadi untuk jumlah gitu ya, jumlah akar-akar itu min B per A, untuk hasil kali itu C per A. Oke, sudah kita ketahui rumus-rumusnya, kita langsung ke contoh soal. Diketahui akar persamaan kuadrat dari 2x kuadrat min 4x tambah 1 sama dengan 0 adalah m dan n. Tentukan persamaan kuadrat yang baru dengan akar-akarnya m plus n dan m kali n. Oke, langsung saja ya, kita ketahui bahwa a-nya itu sama dengan 2, negatif b-nya itu negatif 4, dan c-nya itu sama dengan 1. Tadi kita ketahui juga ya, kalau misalkan jumlah akar, karena karena akar-akar itu tidak haruslah X1 X2 gitu ya, bisa kita notasikan dengan M dan N gitu ya. Maka kita X1 itu kita ganti dengan M gitu ya, X2 nya kita ganti dengan N gitu saja. Jadi untuk M tambah N berarti tadi ya negatif B per A, jadi negatif kali negatif 4 bagi 2 gitu, hasilnya 2. Dan untuk C nya yaitu untuk M kali N, jadi C per A sama dengan setengah gitu ya, karena C nya 1, A nya 2. Nah, jadi untuk persamaan kuadrat yang baru kita bisa tuliskan gitu ya, dengan menggunakan pemfaktoran. Mungkin bisa kita gunakan pemfaktoran dengan berjalan mundur. Jadi tadi ya, akarnya didapatkan M tambah N atau sama dengan X itu sama dengan 2 ya, berarti X min 2 sama dengan 0. Nah, untuk M kali N berarti M kali N itu sama dengan X D sama dengan 1 per 2, berarti X nya itu X min setengah sama dengan 0. Jadi kita bisa gunakan pemfaktorannya, jadi X min 2 dikali
X min setengah sama dengan 0 sama dengan X kuadrat min 5/2. X tambah 1 sama dengan 0. Kita kalikan saja ya seluruh huruf luasnya dengan 2 supaya tidak ada pecahan nih. Jadi 2X kuadrat dikurangi 5X tambah 2 sama dengan 0. Tuh. Oke. Terima kasih atas perhatiannya, lumayan banyak ya. Jadi nanti kita sudah bahas tentang diskriminan gitu, dengan hubungan akar-akarnya dan juga jumlah akar dan hasil kali akar. Gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga anak-anak semua bisa memahami apa yang tadi Bapak jelaskan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.